Sebelum Inanna Primordial lahir sebagai Ninsiana atau lebih dikenal sebagai Inanna Putri Nana, telah lahir Ninkigal atau juga dikenal sebagai Ereshkigal. Ninkigal lahir sebagai sosok yang tangguh, mahir dalam manipulasi energi dan alkemi, mandiri, ambisius, tapi juga sosok yang lembut dan sangat penyayang. Sebagai anak pertama Nana dan Ningal, ia sangat dibanggakan dan disayang. Namun, semua berubah ketika Ninsiana lahir. Karena Ninsiana adalah avatar Inanna Primordial, orang tuanya memperlakukan saudarinya lebih istimewa. Ia tak jarang terabaikan dan harus berulang kali mengorbankan apa yang menjadi keinginannya. Ada rasa cemburu dalam dirinya, tapi ia tidak pernah membenci Ninsiana. Ninsiana diangkat anak oleh Enki yang saat itu menjabat sebagai gubernur di bumi. Gadis itu belajar banyak hal dari Enki. Ketika Enki membagikan kekuasaan untuk para Anunnaki, Ninsiana merajuk, ia menginginkan kekuasaan. Padahal sejak lahir ia sudah memiliki kekuasaan atas langit atau dengan kata lain surga. Ia pun sudah dimahkotai sebagai penguasa Uruk, kota yang menjadi tempat ia memerintah. Ia tidak puas, karena ia ingin kekuasaan atas bumi juga. Enki sudah menganggap Ninsiana sebagai putrinya sendiri dan selama ini terlalu memanjakannya. Kini itu menjadi masalah besar. Namun, kali ini Enki harus menolak. Karena berdasarkan rancangan, kekuasaan atas bumi akan diberikan kepada Ninkigal. Ia pergi ke Taman Dilmun dan duduk di bawah sebuah pohon. Hayalannya mengawang-awang. Cahayanya yang terang menghiasi surga dan berkat senyumannya bumi menjadi subur. Begitu pikir Ninsiana. Melihat bahwa ia telah berkontribusi untuk menyemai kehidupan di bumi, posisi sebagai penguasa bumi sangat layak ia dapatkan. Ninsiana tersenyum seolah mendapatkan jalan keluar atas masalahnya. Selama ini ia telah menimba banyak kebijaksanaan dari Enki, jadi sekarang saat yang tepat untuk menguji kebijaksanaannya. Ninsiana datang ke Eridu, kota tempat Enki memerintah. Ia meminta maaf pada ayah angkatnya karena sudah kekanak-kanakan. Sebagai permintaan maaf, Ninsiana ingin menjamu Enki. Mereka pun makan dan minum, tertawa penuh sukacita. Enki sama sekali tidak sadar kalau Ninsiana tengah berusaha membuatnya mabuk dan tak sadarkan diri. Benar saja, Enki yang bijak dapat dipecundangi oleh Ninsiana yang tak kalah bijak. Enki tak sadarkan diri. Ninsiana memanfaatkan itu untuk mencuri tablet kebijaksanaan dan membawanya ke Uruk. Enki terbangun dan sadar bahwa Ninsiana membawa kabur tablet kebijaksanaan. Ia segera mengutus monster buas untuk mengejar Ninsiana. Selagi Ninsiana berusaha melarikan diri dari monster itu, pengawal Ninsiana, Ninshubur, bertarung melawan monster itu untuk melindungi tuannya. Monster itu kalah, jadi Enki sendiri yang pergi ke Uruk dan menghujat Ninsiana atas perbuatannya. Ninsiana membuat kesepakatan dengan Enki. Ia akan mengembalikan tablet kebijaksanaan asalkan Enki memahkotainya sebagai penguasa bumi. Enki harus mendapatkan kembali tablet kebijaksanaan, jadi ia menyetujui kesepakatan tersebut. Tablet itu dikembalikan. Akan tetapi, sebelum kepergiannya, Enki memeringatkan bahwa ketamakan Ninsiana akan membawanya pada kejatuhan. Ninsiana tak peduli, karena ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Hari penobatan Ninsiana menjadi penguasa bumi pun tiba. Sebenarnya bumi yang dimaksud bukanlah seluruh bumi, melainkan hanya daratan Shinar alias Mesopotamia. Ternyata, Ninsiana melakukan kesalahan. Ia menganggap dirinya yang memang lebih layak menguasai bumi dibandingkan Ninkigal yang belum memberikan kontribusi apapun. Dalam pidatonya ia sangat mendiskreditkan Ninkigal seolah Ninkigal adalah orang asing baginya. Ia beranggapan bahwa Ninkigal tidak layak menjadi penguasa bumi bukan hanya karena minim kontribusi terhadap bumi, tapi juga karena fisiknya yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang penguasa agung. Ninkigal sudah tak sanggup menerima penghinaan ini. Ketika ia mendengar bahwa Ninsiana berniat merebut kedudukan yang dicalonkan untuknya, ia diam dan tak terlalu memedulikan hal tersebut. Karena sebenarnya Ninkigal sendiri kurang tertarik dengan kekuasaan, ia lebih suka kebebasan dan berada di alam liar ketimbang dalam istana. Namun, kali ini ia harus angkat bicara sebab Ninsiana sudah keterlaluan.
Ninkigal keluar dari kerumunan dan membungkam Ninsiana. Ninkigal meluapkan semua perasaannya selama ini. Ia sungguh kecewa karena Ninsiana telah mencederai kepercayaan dan kasih sayangnya. Untuk menjatuhkan Ninsiana dari egonya, Ninkigal mendeklarasikan bahwa ia menginginkan takhta yang seharusnya menjadi miliknya tapi kini menjadi milik sang adik yang ambisius. Ninsiana tertawa menghina, ia menantang Ninkigal agar melakukan apa yang ingin ia lakukan dan itu akan sia-sia. Ninkigal menerima tantangan Ninsiana. Ninsiana juga mengajukan pertaruhan. Siapapun yang kalah dalam perlombaan ini, harus tinggal di dunia bawah selamanya. Nana dan Ningal sungguh sedih melihat putri-putrinya berseteru seperti ini. Namun, mereka tidak bisa ikut campur, karena ini sudah bukan urusan mereka lagi. Keesokan harinya, perlombaan dimulai. Utu, saudara kembar Ninsiana yang menjadi juri, karena ia dianggap yang paling paham dengan hukum dan keadilan. Perlombaan pertama adalah seni perang. Ini adalah saran dari Enlil. Ninkigal dan Ninsiana harus bertarung di arena dan disaksikan para juri. Dalam perlombaan pertama, Ninsiana menang telak, sebab ia memang menyukai pertarungan dan sudah sering melakukan pertarungan. Berbeda dengan Ninkigal yang lebih sering menghabiskan waktu di alam liar mengasuh hewan buas dan monster. Perlombaan kedua diadakan keesokan harinya. Pada kesempatan itu, mereka harus menaklukkan monster sebanyak mungkin. Ini adalah saran dari Enki. Ninkigal merasa diunggulkan dengan tantangan kedua. Keduanya mulai berlomba. Ninsiana berhasil membunuh banyak monster. Sedangkan di sisi lain Ninkigal malah menjinakkan mereka. Ninsiana percaya diri, ia yang akan menang. Namun, kali ini pemenangnya adalah Ninkigal. Karena tugas dari perlombaan itu sudah jelas, menaklukkan bukan membantai. Perlombaan ketiga dimulai. Kali ini tantangan adalah usul dari Ninmah. Ninkigal dan Ninsiana harus berkompetisi untuk menciptakan sesuatu dalam 6 ronde. Dalam tantangan ini mereka harus mengadu kemampuan alkemi, transmutasi, dan segala pengetahuan mengenai penciptaan. Ronde pertama, Ninkigal menciptakan sepasang lembu. Lembu bukan sembarang lembu, karena ukurannya sangat besar dan liar. Di zaman modern ini, kalian bisa melihat penggambaran lembu ini dari percampuran bison dengan banteng. Namun, lembu jenis ini sudah tidak ada pada zaman modern ini. Sebagai tandingan, Ninsiana menciptakan sepasang makhluk bernama Mushusu. Ia adalah makhluk hibrida dengan kaki depan berupa kaki singa, kaki belakang kaki elang, tubuhnya bersisik, ekornya berduri, kepalanya seperti ular dan bertanduk, lehernya panjang, dan ukuran tubuhnya sebesar kuda. Pemenang ronde pertama adalah Ninsiana. Ronde kedua mereka harus menciptakan sesuatu dari darah mereka. Ninkigal mengambil giliran pertama. Dari darahnya ia menciptakan para Gala. Mereka adalah sejenis makhluk mengerikan yang kelak diidentifikasi dengan demon atau iblis. Untuk menandingi Ninkigal, Ninsiana menciptakan para Lilana, mereka makhluk yang kemudian diidentifikasi sebagai roh surgawi atau malaikat dan pelayan-pelayan Ninsiana. Wujud mereka aneh, tapi sama sekali tidak menyeramkan. Para Lilana memiliki kepala menyerupai burung dan 2 pasang sayap. Sangat disayangkan, Ninsiana juga memenangkan ronde kedua. Ronde ketiga mereka harus menciptakan sesuatu dari lumpur sungai Tigris. Kali ini Ninsiana menciptakan para lilaki, makhluk menyerupai kurcaci yang kemudian diidentifikasi sebagai roh tanah. Di sisi lain, Ninkigal menciptakan para ulugalki. Mereka adalah raksasa yang diidentifikasi dengan makhluk golem. Kali ini Ninkigal yang menang pada ronde ketiga. Pada ronde keempat, yang harus mereka ciptakan adalah makhluk dengan bahan air ludah mereka. Ninkigal dan Ninsiana meludah ke sebuah cawan yang mereka pegang masing-masing. Ninkigal memersilakan Ninsiana untuk memulai lebih dulu. Lalu Ninsiana menciptakan monster mengerikan bernama Asag. Tubuhnya tinggi, kulit gelap menyala kemerahan, punya 4 tanduk dan sepasang sayap. Ninsiana menyebutkan bahwa napas dan liur Asag sangat beracun. Tanaman bisa layu dan mati seketika. Ternak akan mati dan membusuk bila terkena liurnya. Di masa depan,
Asag diidentifikasi sebagai iblis wabah yang sangat mematikan. Dan dalam mitologi Sumeria, ia dikalahkan oleh Ninurta putra Enlil. Ninkigal memulai gilirannya. Ia menciptakan para alal, mereka adalah makhluk mengerikan dengan badan menyerupai manusia, kepala singa, mulut terbuka dengan taring-taring tajam, berbulu dan bersayap seperti burung, serta bertanduk seperti domba. Ninkigal menyebutkan bahwa para alal mampu mengubah wujud mereka sesuka hati dan mereka mahir dalam perang dan sihir. Para alal didesain agar hanya mendengarkan perintah pencipta mereka, yaitu Ninkigal sendiri. Pada ronde keempat ini, Ninsiana yang memenangkannya. Pada ronde kelima, mereka harus menciptakan dengan media api. Ninkigal menciptakan makhluk bernama Uduk yang diidentifikasi dengan jin. Natur mereka seperti api, dapat memberikan kehangatan ataupun kehancuran. Ninsiana tak mau kalah. Ia kemudian menciptakan Lamassu, makhluk berkepala seperti para Anunnaki, badannya sapi, dan bersayap. Lamassu telah didesain oleh Ninsiana sebagai musuh bebuyutan para Uduk. Artinya, tugas Lamassu adalah memburu dan membasmi para Uduk. Ninsiana menang pada ronde kelima ini. Ronde keenam sekaligus ronde terakhir, mereka harus menciptakan dari bahan yang tidak ditentukan. Jadi mereka bebas untuk memilih. Setelah diberi waktu untuk berpikir, mereka pun mengumumkan bahan apa yang akan mereka gunakan. Ninsiana akan menggunakan buah, bunga, dan madu. Sedangkan Ninkigal akan menggunakan sel telurnya sendiri. Mereka bersama-sama menciptakan. Ninkigal berhasil menciptakan makhluk yang amat cantik berwujud wanita. Sebagai ibunya, Ninkigal memberinya nama Ninhiliah, tapi kelak ia akan lebih dikenal sebagai Lalithu karena kecantikan dan pesonanya yang melimpah. Selain itu, di masa depan ia akan dipanggil sebagai Ninlilim dan Lilitu. Orang Kanaan memanggilnya Lilit, Lilat, dan Lailah. Rambutnya hitam kemerahan panjang tergerai, kulitnya kuning langsat dan berpendar keemasan, dan ada sepasang sayap hitam legam di punggungnya. Saat matanya terbuka, warna matanya seperti batu rubi. Darinya akan lahir leluhur manusia, Lulua dan Kalimat, hasil perkawinannya dengan Enki, dan bangsa lilin dari hasil perkawinannya dengan Enlil. Ia juga akan dikenal sebagai permaisuri Samael, Asmodeus, dan Lucifer yang menurunkan berbagai jenis iblis. Di pihak lain, Ninsiana menciptakan makhluk yang tak kalah indah yang juga berwujud wanita. Ninsiana menamai ciptaannya itu Ninmush. Rambutnya kecoklatan, kulit pucat dengan sisik seperti berlian, dan sepasang mata berwarna zamrud dengan pupil seperti ular. Aura yang dipancarkan berwarna keperakan dan ada kabut tipis yang menyelimuti. Di masa mendatang ia akan dikenal sebagai Naamah atau Ardat Lili, saudari sekaligus tangan kanan Lilith. Ninkigal berhasil memenangkan ronde keenam, karena figur seperti Enlil dan Enki memberikan suara untuknya tanpa pikir panjang. Mereka terpesona dengan kecantikan Ninhiliah. Namun sayangnya, pertandingan ketiga ini tetap dimenangkan oleh Ninsiana, karena akumulasi poin yang didapatkannya jauh lebih banyak. Ninsiana meminta Ninkigal untuk menyerah, karena sudah pasti ia yang kalah. Ninkigal bukannya jadi pesimis, tapi makin bersemangat untuk menjatuhkan Ninsiana dari keangkuhannya. Perlombaan keempat adalah perlombaan terakhir. Kali ini mereka harus melakukan perjalanan ke alam eterik untuk menemukan pohon kematian, memetik buahnya, dan membawanya ke alam material. Kedua petarung itu kemudian mulai mendematerialisasikan tubuh fisik mereka menjadi tubuh eterik, lalu masuk ke dalam alam eterik, dan memulai pencarian. Mereka mencari ke arah yang berbeda, melewati berbagai rintangan yang menghadang. Namun, pada akhirnya mereka menemukan pohon yang dicari. Buahnya ranum dan berpendar kemerahan. Kemudian mereka berlomba untuk mencapai pohon itu. Ninkigal mencapai pohon itu jauh lebih cepat, ia segera memetik buah dari pohon kematian. Ninsiana tampak tenang, ia menghampiri sang kakak. Ninsiana berkata bahwa siapapun yang memakan buah dari pohon kematian akan mendapatkan kekuasaan yang besar. Semua Anunnaki tahu akan hal itu, namun kebanyakan menganggap itu hanya dongeng. Dan secara tiba-tiba Ninsiana menyarankan agar Ninkigal memakan buah itu,
sehingga ia bisa menjadi penguasa. Ninsiana meminta maaf pada sang kakak atas segala yang telah ia perbuat sehingga membuat sang kakak sakit hati. Ninkigal dapat melihat ketulusan di mata Ninsiana, jadi ia memaafkan sang adik. Dan ia mulai memakan buah pohon kematian. Tiba-tiba suatu kejadian tak terduga terjadi, sebuah substansi hitam pekat muncul dari bawah kaki Ninkigal dan mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menjerit kesakitan. Ninsiana malah tersenyum, lalu pergi memetik buah pohon kematian. Lalu ia mengungkapkan kebenaran, bahwa siapapun yang memakan buah pohon kematian akan terikat dengan alam kematian. Ternyata Ninsiana menipu Ninkigal yang malang. Selagi Ninsiana terbang menjauh, Ninkigal meraung-raung mengutuk adiknya dan bersumpah akan membalas dendam. Ninsiana kembali ke alam material dan menunjukkan buah pohon kematian di tangannya yang segera sirna terkena sinar matahari. Ia kemudian menceritakan bahwa Ninkigal tergiur untuk memakan buah pohon kematian dengan harapan bisa menjadi penguasa. Kemudian Ninsiana dinyatakan sebagai pemenang. Dalam pidato kemenangannya, ia mendeklarasikan bahwa Ninkigal mulai sekarang akan menjadi penguasa alam kematian. Tidak ada yang bisa masuk ataupun keluar alam kematian tanpa persetujuan darinya. Seperti yang telah dideklarasikan oleh Ninsiana, Ninkigal telah menjadi bagian dari alam kematian. Ninkigal membangun negerinya sendiri yang ia beri nama Irkalla. Karena sudah menjadi penguasa alam kematian, ia memiliki akses terbatas ke alam kehidupan. Setiap musim gugur ia akan ke permukaan untuk membimbing binatang berhibernasi, dan saat musim semi untuk membangunkan mereka. Semua ciptaan Ninkigal dari perlombaan ketiga, kecuali sepasang lembu, dikirim ke Irkalla untuk melayaninya. Selagi Ninsiana menikmati kehidupan dan kekuasaan di permukaan bumi, Ninkigal membiarkan hatinya digerogoti oleh dendam dan kebencian. Ia bersumpah akan menyeret Ninsiana dan membuatnya membusuk di Irkalla selamanya.